Ya, senang banget bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya setelah selama 1 minggu ini hampir ya belajar menggali kitab Roma ya. Dan kami juga ingin menginformasikan hari ini pas banget juga Staf Sabda menyelesaikan kitab Roma pasal yang ke-8 karena sembari Bapak Ibu Saudara sekalian melakukan bedah kitab Roma, kami juga ada PA Roma ya dan hari ini kami masuk pasal 8. Lebih telat sedikit daripada Bapak Ibu Saudara sekalian karena kami setiap hari satu pasal gitu ya. Kami sudah mulai sejak awal Mei gitu ya. Setiap hari satu pasal, setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat ya kami lakukan PA begitu. Jadi bersyukur sama-sama kita menyelesaikan kitab Roma pasal 8. Tapi kabar gembiranya kami masih akan lanjut nih sampai pasal 16 sampai akhir Mei gitu ya. Karena memang sangat penting banget untuk dibahas untuk kitab Roma ini. Ya, terima kasih banyak untuk semua yang sudah bertahan sampai sekarang. Ya, tadi evaluasi yang sudah dibagikan kiranya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita ya. Ditambah tadi apapun yang sudah kita diskusikan di dalam kelas ya. Kami semua yakin menjadi tambahan pembelajaran, memberikan insight baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendalami kitab Roma ini. Memang salah satu kitab yang sangat syarat tadi Roma sudah jelaskan waktu pemaparan materi. Ini adalah kitab surat yang ditulis oleh Paulus ya yang paling panjang dan penuh sekali dengan pengajaran ya. Dan banyak sekali doktrin yang ada di dalamnya. Kami sudah coba rumuskan ya doktrin apa saja ya di dalam slide selanjutnya ya. Doktrin apa saja sih yang ada di dalam kitab Roma ini dan ternyata begitu banyak ya. Ada bisa dikatakan ini adalah buku atau kitab teologi mini karena banyak sekali doktrin dasar seputar iman Kristen yang dibahas dalam kitab Roma ini dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-16 itu ya. Jadi ada tentang dosa gitu ya. Itu kita bisa bicara dari pasal 1 sampai bahkan pasal 8 yang kita pelajari hari ini bicara tentang dosa, pemberontakan manusia gitu ya, kematian, lalu tentang keinginan daging, maut dan sebagainya. Lalu bicara juga tentang manusia, tentang kita sebagai ciptaan Allah, kita adalah orang yang berdosa, semua sudah punya nurani yang tidak bisa lagi memikirkan atau diarahkan kepada kehendak Allah gitu ya. Itu adalah manusia, terutama keadaan kita manusia yang berdosa sehingga kita membutuhkan keselamatan sehingga di situ juga dituliskan atau ada pengajaran-pengajaran seputar doktrin keselamatan dan ini yang dimaksud dengan kebenaran Allah yang ada di dalamnya gitu ya, pembenaran dari Allah, penebusan anugerah dan pendamaian dengan cara Allah ya, bukan dengan cara manusia. Lalu juga dibahas tentang Kristus, siapakah dia Kristus ya. Jadi kita juga mengenal tentang Kristus itu sendiri yang menjadi jalan ya inti dari iman kita, keselamatan yang kita bisa dapatkan di dalam Allah. Juga dibahas bahkan sampai hari ini kita juga bicara tentang Roh Kudus, bagaimana orang percaya, orang Kristen itu dipelihara hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus ya, menolong bahkan bersyafaat di dalam ketika kita sendiri sudah tidak bisa mengungkapkan kata-kata kita di dalam segala kelemahan, penderitaan dan pergumulan kita, menjalani hidup dan iman kita di dalam Dia. Dan juga ini bicara tentang eskatologi ya, tentang harapan kemuliaan yang akan datang, yang akan kita terima dalam pengiringan hidup dan iman kita di dalam Dia. Dan ini juga di sini bicara tentang konsep pilihan, predestinasi, tentang Allah Tritunggal, ya, union with Christ dan sebagainya. Jadi kalau kita mau paksa expand lagi ya, setelah ini jangan berhenti di pasal 1 sampai pasal 8, tapi lanjut lagi ya setiap hari satu pasal dengan cara penggalian yang sama. Dalam pasal 1 sampai 8 kita selesaikan sampai pasal 16. Kita akan mendapatkan begitu banyak hal yang ingin Tuhan nyatakan ya melalui Paulus yang menulis di dalam kitab Roma ini, karena ini ditulis juga sebagai kitab Injil Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bukan hanya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, tetapi Roma ini juga adalah kitab Injil. Jadi bersyukur ya kita bisa belajar bersama tentang banyak hal tentang Injil ya di dalam penggalian kita. Nah, saat ini ketika kita membahas kitab pasal Roma pasal 1 sampai 8, kita memfokuskan kepada hidup dan iman karena memang dari pasal 1 dan 8 bahkan kita bisa dikatakan sampai pasal 16 gitu ya. Kitab Roma ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya dan bagaimana kita bisa menghidupi iman kita di dalam kebenaran atau kepada keselamatan yang ada di dalam Kristus ya. Kalau kita bicara tentang hidup dan iman dalam pasal 1 sampai 8 ya sangat-sangat dijelaskan. Mungkin semua juga sudah turut menggali bahwa Injil ya yang dinyatakan itu adalah pusat dari seluruh kehidupan Kristen. Nah, inilah kebenaran Allah yang sejati. Ketika orang percaya bertanya tentang kebenaran Allah ya, seharusnya kebenaran Allah itu bicara tentang penghakiman, tentang murka Allah ya. Ketika orang percaya berbicara tentang keadilan. Tetapi di dalam kitab Roma 1 sampai 8 kita bisa belajar
Tuhan menyatakan kebenarannya melalui Injil. Dan ini harus menjadi bagian hidup dalam kehidupan orang percaya yang selalu dibagikan, yang selalu disebarkan ya. Sebagai tanda kehidupan kita yang beriman. Kemanapun kita pergi, kita juga membicarakan tentang Injil ini. Dan surat Roma ini adalah peta Injil yang sangat komprehensif. Tadi kita sudah lihat di depan ya, memuat semua doktrin-doktrin yang sangat penting dalam dasar iman Kristen, yang mulai dari kejatuhan manusia, pembenaran oleh iman, perjuangan melawan dosa, sehingga sampai hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita menjalani hidup kita dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Roma pasal 1-8 ini kita juga belajar Injil itu berarti kita belajar mengenal Allah, dan poin penting juga mengenal diri kita dengan benar ya. Ketika kita mengenal siapa Allah ya, kita juga harus mengenal siapa kita di hadapan Dia. Sehingga apa? Kita nggak kurang ajar menghadapi kehidupan atau menjalani kehidupan kita yang dalam anugerah Tuhan ya. Jangan main-main dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang ada bukan berarti kita sembarangan berbuat dosa, ya, oh toh karena ada anugerah Tuhan. Kalau ada orang berpikiran seperti itu, harus dipertanyakan, betul tidak dia memang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, gitu ya. Tanpa Injil, manusia tidak hanya gagal, tetapi juga manusia nggak punya harapan sama sekali. Dan inilah yang harus selalu menjadi tangisan kita siang dan malam ya, ketika kita melihat di luar sana belum tahu Injil, atau mungkin ada orang percaya yang kita tahu, masih perlu banyak kita beritakan, kita sajikan tentang Injil, kita nyatakan tentang Injil ya. Ingatlah bahwa tanpa Injil manusia tidak hanya gagal tetapi juga tidak punya harapan dalam kehidupannya. Untuk apa kita hidup kalau kita tidak punya Injil? Ini banyak sekali ditekankan ketika kita menggali ya di dalam Roma 1-8. Iman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan untuk hidup benar di hadapan Allah. Tidak ada apapun yang bisa memastikan kita hidup benar. Perbuatan baik kita, ketaatan kita kepada hukum apapun yang berlaku ya. Kalau orang Yahudi dulu hukum berlaku itu hukum Taurat ya. Kalau orang non-Yahudi ya, mereka punya hati nurani, mereka punya aturan-aturan lain ya, yang menyatakan keselamatan, dan ini ada sistem yang sangat sulit sebenarnya dilepas oleh mereka, tetapi mereka harus diajar, mereka harus ditegaskan. Iman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan untuk hidup benar di hadapan Allah ya. Dan juga dari salah satu referensi yang saya baca ya, sebenarnya kitab Roma ini ya, khususnya 1-8 ini merupakan jawaban akan pertanyaan orang beriman tentang di manakah keadaan dan kebenaran Allah. Kemarin ya, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah belajar tentang pasal 8, Roma pasal 8. Di situ banyak dikatakan tentang penderitaan, ada daftar list penderitaan ya, di situ ya kalau kita lihat ya. Itulah yang memang sedang ditanyakan, sedang digumuli oleh orang-orang Roma saat itu gitu ya. Jemaat Roma di sana mereka hidup dalam tekanan, mereka hidup di dalam itu kota yang bahkan itu tempatnya si Nero sedang menganiaya orang percaya. Lalu mereka juga bergumul di dalam tuntutan-tuntutan akan hukum Taurat ya, dari mereka yang belum percaya, tapi mereka juga masih sulit lepas dari sistem itu gitu ya. Sehingga ketika pada satu titik mungkin mereka sedang bertanya, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah menjadi orang percaya, saya sudah hidup beriman di dalam Engkau Tuhan. Tetapi di mana keadilan dan kebenaran-Mu? Saat ini kami masih hidup di dalam penderitaan. Dan Paulus menyatakan, menyajikan ya semua pergumulan, jawaban tentang pergumulan mereka melalui kitab Roma ini ya. Khususnya kita belajar di pasal 1-8 ya. Dan Paulus menyatakan kebenaran Allah itu ada di dalam Injil. Ya sungguh indah ya. Sebenarnya kalau ditanya, kalau orang bertanya, di mana keadilan dan kebenaran Allah? Jawabannya hanya satu sebenarnya, yaitu penghakiman dan murka dari Allah akan dosa-dosa manusia. Tetapi di sini Paulus memberikan jawaban yang sungguh memberikan pengharapan bagi orang percaya, yaitu Injil ya. Nah kalau dari semua penggalian yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan, dia penggaliannya juga kami lakukan dari Yayasan Lembaga Sabda ya. Saya tergelitik juga untuk mencari ya dari beberapa dari beberapa input ya, hasil penggalian sudah digali gitu ya. Saya coba berteman dengan AI dan bertanya kepada AI. Dari semua jawaban ini sebenarnya kesimpulan-kesimpulan yang sudah didapatkan dari setiap diskusi, sebenarnya apa sih tabel skema tematik Roma 1-8 tentang hidup dan iman. Dan di sini ya dari hasil penggalian ya, sampel-sampel yang ada gitu ya, bisa didapatkan dari bantuan AI ini. Kalau saya yang bikin tuh lama banget Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dari semua input yang masuk. Nah, saya minta tolong AI untuk dibuatkan ya dari data-data yang ada, dan didapatkanlah ini ya kesimpulan dari semua yang sudah kita lakukan saat ini, PA di Sabda maupun juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang
ada 4 bagian ya, dari Roma 1 sampai pasal 8, lalu isi pasalnya tentang apa saja, di situ juga dijelaskan. Ada tema-tema utama yang selama ini kita sudah bahas selama 5 hari, dan juga ada poin-poin kunci maupun aplikasi-aplikasi yang sudah kita bagikan selama ini dalam 1 minggu ini. Dan bersyukur ya, ini bisa menjadi satu pembelajaran yang luar biasa ya, penggalian, walaupun ada yang berkata, kitab Roma itu susah, sulit ya, karena memang kata-kata yang di dalamnya tidak bisa hanya sekali baca, harus dicerna, harus digali, ada konteks latar belakang yang sangat kuat di dalamnya, yang kita tidak bisa menempatkan diri kita saat ini gitu ya. Kita harus menempatkan diri kita pada latar belakang saat itu, sehingga dengan begitu kita bisa menangkap dengan jelas apa relevansinya dan apa maksudnya untuk kita hidupi juga pada saat ini. Dan bersyukur ya, berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui penggalian kita selama 1 minggu ini. Ya, langkah-langkah penggalian yang diberikan ya, ini sangat-sangat menolong sehingga tadi bisa mendapatkan beberapa hal ya, walaupun tadi mungkin masih ada yang perlu diperbaiki dari cara menggali gitu ya. Tetapi langkah-langkah penggalian coba kami rumuskan supaya bisa dapatkan satu arahan ya, satu tujuan, satu fokus. Kenapa kita melakukan PA bersama atau bedah kitab bersama pasal 1 sampai 8. Dan tentang hidup dan iman ini yang sangat penting, karena ini yang menjadi jalinan ya dari paling nggak pasal 1 sampai pasal 8 saat ini gitu ya. Jadi tentang fakta-faktanya, tentang hidup yang iman dalam setiap pasal ya. Lalu pelajarannya bagi hidup kita seharusnya terkait dengan fakta-fakta yang sudah kita dapatkan. Lalu bagian aplikasinya ini juga harusnya terkait dengan pelajaran yang sudah kita dapatkan, dan juga referensi-referensi yang didapatkan, dan diharapkan setiap hari kita bisa mendapatkan pelajaran baru tentang hidup dan iman sebagai orang percaya. Dan ketika melakukan penggalian ya, ada beberapa evaluasi yang disampaikan oleh rekan-rekan moderator dalam briefing kami kemarin gitu ya. Hari pertama saya juga melihat cukup ekstra nih para moderator untuk menjelaskan langkah-langkah diskusi gitu ya. Beberapa kali hasil penggalian dan fakta masih tidak saling berkaitan. Jadi diberikan fakta-faktanya ya, fakta-faktanya banyak banget biasanya ya, dijabarkan, diberikan juga ayat-ayatnya. Tetapi nanti ketika diberikan pelajarannya, menjelaskan pelajarannya, itu ada yang bahkan fakta-fakta yang di atas dan pelajaran di bawah tuh nggak nyambung, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi itu sangat disayangkan sehingga ekstra harus diberikan pengarahan oleh para moderator gitu ya. Nah, penggalian tentang fakta-fakta itu sayang sekali kalau tidak digali gitu. Jadi seharusnya bisa digali, dan itu menjadi pelajaran penting ya di dalam bagian pelajaran, sehingga kita bisa mengerucutkan pelajaran penting tentang hidup dan iman berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita gali. Mungkin ada yang bilang, wah fakta-fakta yang saya dapatkan begitu banyak tentang hidup dan iman ya. Ya, fungsinya ketika kita punya bagian pelajaran ini, mari kita analisis semua fakta-fakta tersebut. Dari analisis dari fakta-fakta tersebut, kita bisa mendapatkan satu kesimpulan pelajaran penting tentang hidup dan iman ya. Nah, itu namanya proses belajar firman Tuhan. Nah, bagian aplikasinya ini cukup menggembirakan ya bagi para moderator, karena ternyata ya berdasarkan evaluasi bedah kitab yang baru saja dilakukan itu tentang Yohanes ya, kalau saya tidak salah ya, beberapa waktu yang lalu, mungkin bisa dicek kalau saya salah, dibandingkan dengan sekarang, aplikasi yang sekarang sudah lebih baik karena sudah lebih praktis ya, tidak abstrak lagi ya, jadi bisa diukur ya nanti untuk pelaksanaannya, dan nanti bisa dievaluasi secara pribadi juga. Dan penjelasan ayat-ayat ya juga masih kurang dalam melihat konteks baik ayat sebelum dan sesudahnya. Coba diperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar dari pasal 1 sampai pasal 8, begitu banyak kata hubung ya. Sebab itu, karena itu ya, itu menandakan kita tidak bisa meninggalkan ya ayat yang sudah atau pasal yang sudah dibahas sebelumnya, atau nanti pasal yang akan dibahas sesudahnya. Jadi itu tetap harus kita perhatikan gitu ya. Jadi memang perlu lebih banyak ekstra waktu sih sebenarnya ya untuk kita bisa menggali kitab Roma ini ya. Jadi kalau mau belajar bagaimana kita bisa melakukan hermeneutik yang baik gitu ya, itu ada modulnya sendiri ya. Harapannya bisa buka kelas lagi nih ya untuk hermeneutika untuk awam ini ya, teman-teman dari MLC ya. Dan memang banyak peserta yang belum mencantumkan link referensi terkhusus yang dari AI ya. Jadi cuma mencantumkan dapat dari Alkitab GPT atau dapat dari ChatGPT, dari Perplexity, tetapi tidak diberikan link sehingga kami bisa melihat seperti apa sih sebenarnya dinamika PA yang dilakukan dengan AI. Begitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini harapannya dari evaluasi format penggalian bisa menjadi perbaikan ke depannya. Dan setiap hari kita melakukan penggalian ya. Jadi
Ada yang sehari satu pasal, tetapi ada yang sehari juga dua pasal karena keterbatasan waktu. Nah, untuk hari yang pertama yaitu pasal 1 gitu ya, banyak sekali peserta yang membahas ya, yang menggali memang di ayat 17 tentang hidup dalam iman. Karena ini memang menjadi kalau dikatakan menjadi tesisnya dari pasal 1 ini sendiri gitu ya. Injil adalah kekuatan Allah ya, dan ini cukup banyak semua bisa menggali di sana karena menjadi ininya, menjadi poinnya gitu ya. Nah, tetapi akhirnya ya, kenapa perlu ada Injil gitu ya? Yaitu tentang murka Allah dan kefasikan manusia. Akhirnya tidak banyak digali ya. Padahal Injil ini merupakan jawaban ya. Injil ini merupakan jawaban dari ya semua hal-hal murka Allah yang akan dijatuhkan kepada manusia jika hidupnya tidak mempunyai Injil. Coba diperhatikan ya, kitab pasal 1 ini penuh dengan ini ya, ngeri sebenarnya kalau melihatnya, merinding sebenarnya kalau melihat daftar-daftar yang ada di sana ya, akan dibiarkan untuk tidak mendengar ya, dibiarkan untuk menjadi hidup terus di dalam kebebalannya atau hawa nafsu dagingnya. Wah, saya tidak bisa membayangkan kalau kita dibiarkan punya hidup yang seperti itu ya, tanpa anugerah Allah ya. Nah, itu sebenarnya perlu banyak sekali kita gali, karena jika kita tidak menyadari, tidak mengenal diri kita sebenarnya seperti apa, kita tidak akan bisa memahami dalamnya keindahan Injil yang dipaparkan nanti di dalam pasal-pasal selanjutnya ya, setelah pasal 1 ini gitu ya. Dan peserta juga membahas banyak tentang penolakan terhadap kebenaran yang menyebabkan manusia itu dikuasai hawa nafsu. Juga beberapa peserta juga sempat membagikan ini tentang perjalanan Paulus ya. Ada yang membagikan apakah Paulus ini sudah pernah ke Roma dan sebagainya, dan didirikan oleh siapa, itu juga beberapa juga membahas ya, walaupun tidak menjadi fokus itu ya, tetapi bisa menjadi referensi, tambah referensi ya. Peserta juga bisa melihat ya, belajar bagaimana Injil itu bukan sekadar berita, tetapi ini adalah daya aktif Allah untuk mengubah kehidupan manusia, sehingga penekanan pada keselamatan melalui iman sangat ditekankan. Ini memang di pasal 1 ini ya. Iman, keselamatan melalui iman itu bukan karena usaha manusia. Jadi keberanian untuk tidak malu akan Injil ya, karena saat itu kalau kita lihat kenapa dikatakan ya, Paulus, kamu jangan malu akan Injil, dan di beberapa kitab lain juga sering dikatakan tidak malu Injil itu, kalau ini adalah sesuatu hal yang memalukan ya, karena Injil itu bicara tentang penderitaan Kristus. Ketika berbicara dengan Injil itu juga berbicara tentang hal-hal yang nggak masuk akal ya, sehingga mungkin ketika orang bercerita tentang Injil dianggap itu adalah orang yang udah kehilangan kewarasannya gitu ya. Atau Injil juga bisa berbicara dengan penganiayaan dan hal-hal yang akan membuat seseorang yang berbicara tentang Injil ini akan mengalami sesuatu yang tidak akan disukai oleh manusia lainnya. Jadi di sini dituntut ya, di pasal 1 ini sudah mulai didorong, dibukakan, jangan malu akan Injil ya, supaya kita bisa menjalani hidup yang benar di dalam Kristus ya. Frasa dari iman kepada iman ini hal yang sangat penting, karena ini menandakan sesuatu yang tidak statis. Hidup orang percaya diawali dengan iman, dan hidup orang percaya juga akan diakhiri oleh iman ya. Jadi kehidupan kita betul-betul ya, hidup kita ini betul-betul didasarkan kepada iman kita kepada Tuhan ya. Oke. Dalam pasal yang kedua ya, kita juga bisa melihat pasal kedua dan pasal ketiga ini di hari yang kedua ya. Di sini banyak membahas tentang di sini peserta banyak membahas tentang semua manusia berdosa dan hanya dapat dibenarkan oleh iman. Jadi penegasan lagi dari apa sudah dibahas di pasal 1. Dan dosa yang merajalela gitu ya, dan kesadaran akan dosa yang merajalela itu menjadi fokus penggalian dari para peserta gitu ya. Kita hidup dalam maut, dan ketika kita tidak punya iman di dalam Allah, keputusannya, kepastiannya adalah kebinasaan gitu ya. Bahkan orang Yahudi yang dengan kebanggaannya yang luar biasa terhadap hukum Taurat pun dikatakan tidak akan dapat dibenarkan ya. Karena apa? Kita mau melakukan hukum Taurat pun ya, itu pun kita tidak dapat memenuhinya gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya orang Yahudi ini menjadi hukum Taurat ini menjadi satu beban yang sangat berat bagi mereka. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Allah, harus lakukan semua hukum Taurat ini ya. Padahal sebagai seorang manusia yang berdosa akan sangat-sangat sulit melakukan apapun hukum Taurat itu jika tidak di dalam anugerah Allah gitu ya. Jadi penekanan bahwa menjadi orang yang benar di hadapan Allah bukan sesuatu yang harus bisa dilihat dalam tanda-tanda di tubuh kita atau simbol-simbol ya, yang menandakan kita ini adalah milik Allah seperti sunat dan sebagainya. Tetapi yang pasti adalah sunat hati dan ketaatan yang sejati kepada Kristus ya. Di situ si Paulus mengatakan, saya ini hambanya, saya sudah dimerdekakan di dalam dari dosa, sehingga saat ini ya,
Saya tidak diikat lagi oleh dosa, tetapi saya diikat untuk menjadi hamba Allah yang sejati, hamba Allah yang setia dan melakukan apapun yang Dia inginkan. Ketika dulu ya menjadi budak dosa, kita tidak mau melakukan apa sebenarnya yang kita maunya melakukan apa yang sebenarnya kita tidak mau lakukan. Tetapi ketika kita hidup menjadi seorang hamba Tuhan yang sejati, diikat menjadi seorang hamba yang setia ya, itu kita bisa melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah, dan itu membuat hidup lebih penuh dengan sukacita. Ada ketaatan sejati ketika kita punya sunat di hati gitu ya. Dan apakah hukum Taurat masih relevan kalau keselamatan berdasarkan akan iman? Ini juga dibahas oleh peserta gitu ya. Dan bagaimana peran hukum Taurat bagi orang percaya setelah Kristus datang, ini tidak terlalu dibahas, padahal itu cukup banyak dibahas di pasal 2 dan pasal 3, dan banyak aplikasi juga disampaikan oleh peserta tentang hidup dalam pertobatan. Sangat-sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam pembahasan di Roma 2 pasal 2 dan 3 ini ya. Tulisan Paulus ini nggak berakhir di Roma 3 ayat 9 sampai 20 itu ya. Kalau berakhir di Roma 3 pasal 19 sampai 20, Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan, ini kitab Roma akan menjadi kitab yang sangat horor. Karena apa? Di situ dikatakan semua manusia gagal, ya. Semua manusia gagal di hadapan Allah. Ya, ini akan menjadi kitab yang sangat horor ya, tetapi puji Tuhan ya, setelah itu ada lanjutan, bahkan kita bisa lihat sampai pasal-pasal selanjutnya. Hukum, terutama hukum Taurat, hanya bisa membuat orang sadar ya bahwa saya berdosa nih, saya tidak bisa melakukan ini dan itu gitu ya, tapi tidak bisa membenarkan siapapun gitu ya. Gagal memahami fungsi Taurat ya, bahkan untuk kita orang percaya saat ini akan membuat kita ya menaruh pengharapan kita kepada usaha kita sendiri. Ini yang ingin ditekankan Paulus di dalam pasal 2 dan pasal 3. Tetap harus diingat ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hukum Taurat itu sudah menjadi sistem ya, sistem yang melekat kuat di dalam kehidupan orang percaya, orang Yahudi saat itu terutama ya. Orang non-Yahudi juga punya sistemnya sendiri. Ya, kalau ini kita berbicara tentang hukum Taurat. Orang non-Yahudi juga punya sistemnya sendiri. Kita juga pasti punya sistem kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mungkin di tradisi diri kita sendiri ya, di tradisi gereja kita, mungkin beberapa gereja-gereja yang masih gereja suku dan sebagainya, masih banyak yang bercampur baur gitu ya. Jadi kita harus pastikan hanyalah kebenaran firman Tuhan, hanyalah Injil yang kita pakai sebagai standar kebenaran untuk kita mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Di hari yang ketiga kita membahas pasal 4 dan pasal 5 ini ya. Nah, di sini banyak banget ya dibahas, bahkan ini ya yang paling seru gitu ya, tentang iman. Apakah iman kita bisa hilang? Apakah keselamatan bisa hilang? Ini cukup banyak dibahas gitu ya, terkait juga karena melihat Abraham gitu ya. Dulu Abraham kan belum mengenal Injil dan sebagainya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham itu dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baiknya. Dan ini ditegaskan juga ya di dalam Ibrani ya, tentang tokoh-tokoh yang beriman gitu ya. Dia dibenarkan karena iman gitu ya. Dan bersyukur ya banyak peserta yang menggali akan hal ini gitu. Lalu tentang Adam dan Kristus ya, tipologi Adam sebagai Kristus ya, sebagai Adam kedua gitu ya, itu juga dibahas, tetapi memang tidak dibandingkan ya, karena mungkin waktu yang kurang, dan juga banyak sekali rekan-rekan yang menggali hal-hal lain juga, sehingga teralih ke penggalian yang lain begitu ya. Tetapi sudah cukup dibahas juga sih tentang bagaimana Adam yang pertama ya digantikan menjadi Adam yang kedua di dalam Kristus, dan ini membuat kita bisa mendapatkan kembali lagi kepada rencana Allah yang semula gitu ya. Jadi iman itu sebagai dasar pembenaran universal itu berlaku juga bagi semua bangsa, bukan hanya Yahudi. Ini juga bisa ditangkap baik oleh dengan peserta. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dari pasal 4 dan pasal 5 ini kita bisa belajar bersama bahwa keselamatan kita ini ya, kita masih bisa gali lagi ya, kita masih bisa belajar lagi firman Tuhan ya. Tetapi dari penggalian, dari firman Tuhan yang kita pelajari bersama dalam pasal 4 dan pasal 5, kita bisa, saya harap kita semua bisa mengamini, keselamatan itu dijamin oleh anugerah dan sifat Allah ya. Dia Allah yang setia, dia tidak lupa akan janjinya ya. Keselamatan itu tidak dijamin oleh keteguhan manusia. Karena kalau itu berdasarkan keteguhan manusia ya, nggak akan pernah kita bisa semua manusia akan kehilangan keselamatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapapun gitu ya. Tetapi karena keselamatan itu dijamin oleh anugerah dan sifat Allah, ya, seseorang yang beriman di dalam Kristus tidak akan mungkin imannya goyah. Ya, ini perlu kita garis bawahi, tidak akan mungkin imannya goyah. Penderitaan apapun, ya, godaan, tantangan apapun, ya, yang
perongrong kita sebagai orang percaya. Seharusnya itu tidak akan membuat keselamatan kita hilang, karena keselamatan kita ditopang oleh kasih karunia dan kuasa Kristus yang hidup. Ya, ini yang harus terus kita ingat. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kita nggak mampu, seperti Paulus bilang, celakalah aku gitu ya. Tetapi bersyukur akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dan saya sendiri secara pribadi meyakini Tuhan memelihara saya. Iman saya Tuhan teguhkan. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga demikian ya. Nah, pada hari yang keempat kita bicara dari pasal 6 dan pasal 7 ya. Di sini peserta berbicara banyak hal tentang orang percaya itu pasti sudah mati terhadap dosa gitu ya. Kuasa dosa seharusnya tidak lagi menguasai kehidupan kita orang yang beriman ya. Kita juga sudah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dibicarakan juga tentang baptisan ya. Baptisan itu bukan sekadar kita ada sakramen di gereja, sesuatu yang harus dilakukan tradisi di gereja. Ini merupakan lambang nyata dan harus terus diajarkan ya kepada jemaat itu ya. Ini lambang nyata bahwa orang percaya itu sudah mati bagi dosa gitu ya. Karena banyak sekali yang suka saya belum mau dibaptis. Kenapa kalau belum mau dibaptis? Kan kamu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya belum yakin hidup saya bisa benar, hidup saya bisa melakukan hidup saya bisa suci. Jadi saya nanti mau dibaptis kalau saya yakin hidup saya sudah lebih benar dan sudah suci di hadapan Allah. Ya, kapan kita bisa suci kalau selama kehidupan kita di dunia ini masih masih hidup di dalam dunia yang fana ini ya. Harus diajarkan bahwa baptisan ini adalah simbol kita menyatakan yes ya, kita sudah mati bagi dosa, kuasa Allah yang sudah memberikan kita kemenangan di dalam dosa ya, dan sehingga kita punya komitmen untuk hidup ya di dalam Kristus ketika kita sudah melakukan sakramen baptisan. Ini juga cukup dibahas di dalam ya. Jadi hidup dalam anugerah nggak berarti kita bebas berbuat dosa karena anugerah Allah. Jadi ada dua pandangan ekstrim ya. Ya, kita bisa berbuat dosa seenaknya ya, nanti Tuhan ampuni begitu ya. Tapi ada juga yang berkata anugerah Tuhan itu menolong saya untuk bisa hidup benar di hadapan Allah gitu ya. Ya memang status kita kemenangan, kebebasan dari dosa masih banyak yang sulit dimengerti, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang harus terus kita gumuli setiap hari. Sangat-sangat bersyukur kalau setiap hari kita masih memikirkan, kita masih bergumul akan hal ini. Itu berarti apa? Ada satu progres, ada satu pertolongan dari Roh Kudus untuk kita senantiasa memastikan ya, Tuhan, ini aku di hadapan-Mu, aku ingin hidup seperti apa yang Engkau mau ya Tuhan gitu ya. Kalau kita menggali tentang hal ini, apakah tentang dosa ini atau tentang hal-hal yang bisa membuat kita mungkin hidup kita akan menjadi tidak benar di hadapan Allah, mari kita bersyukur karena itu adalah, saya yakin dan percaya ya, itu adalah pimpinan Roh Kudus untuk kita terus-menerus bisa berupaya hidup semakin serupa dengan Kristus gitu. Ya, walaupun ya beberapa konsep tentang keinginan daging bisa dimatikan, nggak terlalu tuntas dibahas ya, mungkin karena waktu juga ya, tetapi semua bisa memberikan penjelasan dengan cukup baik, dibantu dengan para moderator juga gitu ya. Jadi di sini konsepnya adalah kita adalah budak dosa ya, tetapi kita sudah mati ya, kehidupan kita yang berdosa itu sudah mati ya, sehingga sekarang karena Kristus, karena pengorbanan Kristus gitu ya, sehingga saat ini kita punya identitas baru, yaitu hidup baru kita di dalam Kristus. Dan di dalam kita menjalani hidup baru kita di dalam Kristus ya, kita terus berjuang karena diri kita ini masih di dalam daging, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Perjuangan terus untuk melakukan atau melawan dosa. Makanya di pasal 7 diakhiri, syukur kepada Allah gitu ya. Saya manusia celaka, tetapi syukur kepada Allah ya. Walaupun masih hidup di dalam daging, bersyukur. Paulus bersyukur kepada Allah. Ada keselamatan, ada iman, ya, ada Injil yang Tuhan berikan, memastikan dia bisa menang ya. Ada pengharapan untuk bisa terus berjuang dan dipelihara imannya di dalam Kristus. Kita masuk dalam pasal 8 ya. Ini merupakan puncak sebenarnya kalau dikatakannya dari pasal 1 sampai dengan pasal 7 gitu ya. Itu merupakan satu, kalau dikatakan saya tulis juga di bawah ya, disebut dengan mahkota Injil gitu, kesimpulannya gitu ya. Nah, peserta banyak membahas bahwa hidup dalam roh sangat didalami di pasal ini, dan kita dipanggil untuk hidup dipimpin dalam roh ya. Ini adalah ciri-ciri atau tanda sebagai orang yang sudah diselamatkan ya, hidup di dalam kebenaran Allah gitu. Peserta juga bisa menemukan ini sebagai klimaks dan sumber kekuatan dalam hidup rohani ketika kita bergumul, berjuang menghadapi atau menghidupi kehidupan kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan gitu ya. Dan dibahas juga bahwa tentang kutuk
itu adalah akibat dosa gitu, dan cukup banyak, cukup intens dibahas juga ya. Jadi selama seseorang belum hidup di dalam Kristus, kutuk itu masih berkuasa, tetapi dengan kematian Kristus, kebangkitannya, ya, kemenangan di atas kutuk itu juga melepaskan kita dari semua hukuman kutuk dari dosa, ya, akibat dosa. Penghukuman juga bicara tentang kekekalan, ini penghukuman yang kekal, ya. Lalu ada sebab akibat dan sebagainya dibahas juga. Dan sangat penting adanya kedekatan relasi antara Allah, di mana setelah diselamatkan, manusia dapat memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Hari ini ketika melakukan penggalian, ya, karena hari ini staf Sabda melakukan penggalian di kitab pasal 8, bisa diakhiri dengan perkataan puji Tuhan, ya, untuk kebaikan Allah yang luar biasa gitu. Bersyukur karena dia memberikan hidup yang baru, ada identitas, ya. Pasal 1, 8, Roma 8 pasal 1 itu dibuka dengan identitas kita yang baru, sekarang dan selamanya. Bukan identitas kita yang akan datang, ya. Karena itu, ya, dari pasal 7 ada, karena itu sekarang atau demikianlah sekarang kita sudah punya hidup yang baru. Jangan lagi kita dikuasai oleh hal-hal yang membuat kita ragu akan kebenaran Allah. Kita ragu bahwa keselamatan anugerah Tuhan ini cukup untuk menolong kita bisa hidup benar di hadapan Allah di dalam pertolongannya. Ya, kenapa kita masih suka ragu seperti orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang non-Yahudi yang saat itu dalam pengiringan kepada mereka akan Kristus, mereka ragu, kenapa hanya dengan anugerah saya bisa diselamatkan, ya? Bukan dengan hal-hal yang kelihatan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Hidup baru oleh Roh, jaminan kekal sebagai anak Allah, dan makna penderitaan dalam terang kemuliaan dan kasih Allah yang tidak bisa dipatahkan. Ini yang menjadi jaminan kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah mau, karena Dia yang menuntun dan memimpin kita, ya. Dan saya juga bersyukur, dan kiranya kita juga bersyukur bahwa Roma pasal 8 ini diakhiri dengan deklarasi yang paling radikal dan paling menguatkan di dalam seluruh Alkitab, ya. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 35 sampai ayat 39, ya. Di situ dikatakan, ada yang hafal? Roma 8, 35 sampai 39. Ya, ini harusnya yang sangat-sangat menguatkan ya Bapak Ibu, ya, saudara sekalian, ya. Bentar, ya. Ya, sungguh-sungguh bersyukur tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini ada daftar list, ya, daftar list hal-hal yang pasti akan dihadapi oleh orang percaya. Ada penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, ya. Atau di ayat 36 dikatakan bahaya maut, ya, sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di ayat 37 dikatakan dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, di sini ada daftar lagi, ya, baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa apapun yang ada di atas, ada di bawah, makhluk-makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini deklarasi yang paling radikal dan menguatkan dalam seluruh Alkitab. Kiranya kita semua juga bisa menikmati kasih Allah yang luar biasa, dan kiranya ini juga bisa kita teruskan kepada jemaat, ya. Banyak yang sudah menganggap ketika kita mengkhotbahkan Injil itu sesuatu yang klise, ya. Injil lagi, tentang keselamatan lagi. Jangan patah semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Paulus, aku datang untuk mengabarkan Injil ini kepadamu, ya. Kita juga harus memastikan Injil inilah yang harus selalu disampaikan di dalam setiap mimbar gereja kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Injil inilah yang menguatkan, ya, dan menopang kehidupan kita sebagai orang percaya, menopang kehidupan kita di dalam iman kepada Kristus. Dan kiranya, ya, hasil penggalian semuanya bisa mendapatkan berkat, ya, baik yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian maupun dari setiap referensi, terutama dari firman Tuhan yang dibaca. Ya, selanjutnya untuk keseluruhan isi, ya, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi evaluasi dan menolong untuk kita melakukan penggalian Alkitab selanjutnya setelah pasal 8 ini, ya. Perlu dibahas lagi, ya, untuk tema hidup dan iman, tidak terlalu dalam dan jelas ketika digali. Seharusnya ini menjadi fokus kita, ya, ketika menggali pasal 1 sampai 8, ya. Tetapi berterima kasih kepada para moderator yang selalu mengarahkan supaya kembali, ya, kembali kepada jalurnya, ya. Pemahaman dari ayat masih belum mendalam karena memang cenderung masih mencomot-mencobot, padahal setiap
ayat di dalam kitab Roma itu tidak bisa saling dipisahkan, tidak bisa hanya diambil gitu ya. Kayak tadi di Roma 8 ya, ayat yang paling sering dipakai gitu ya. Itu kalau nggak dibaca seluruh konteksnya, kenapa Paulus sampai ngomong gitu? Kita akan pakai sembarangan ya ketika menghadapi beberapa hal dalam kehidupan ini gitu ya. Lalu banyak pemahaman inti mengenai doktrin dasar yang memang masih kurang dipahami karena ada beberapa pertanyaan, ada beberapa statement juga ya yang memberikan penanda bahwa oh masih perlu peserta ini masih perlu menggali lebih banyak tentang doktrin-doktrin tertentu. Jadi silakan boleh ikut kelas-kelas MLC selanjutnya ya. Lalu isi penggalian cenderung kurang berkolerasi antara fakta, pelajaran, dan aplikasi. Ini berarti kita harus mengevaluasi lagi cara kita melakukan PA. Ya, dari prosesnya, dari tim administrasi ada laporan bahwa peserta awal itu ada 84, drop out-nya ada 7 orang ya. Bersyukur ya, biasanya drop out-nya itu 7 orang dari satu kelas. Tapi ini drop out 7 orang dari 4 kelas ya, bersyukur untuk ini walaupun masih menyedihkan. Harapan kami sih tidak ada yang gugur ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang bertahan ada 77 peserta. Ya, keaktifan peserta sangat-sangat bervariasi, jadi masih sangat diharapkan ini bisa lebih aktif lagi ya. Dan sangat salut untuk peserta yang bisa aktif dalam diskusi, bisa saling menanggapi, tidak hanya membagikan penggaliannya saja gitu ya, tetapi juga bisa menanggapi penggalian peserta lain karena masih ditemukan juga hal-hal seperti ini gitu ya. Masih sering banyak yang mengirimkan penggalian ketika kelas hampir ditutup gitu. Lalu peserta juga sangat responsif ketika di reminder oleh tim admin gitu. Tapi ada beberapa yang harus selalu dikoreksi juga oleh admin ya untuk hasil penggaliannya supaya diperbaiki sesuai dengan format penggalian. Beberapa peserta juga memakai kesempatan satu kali jika tidak bergabung ya karena memang ada beberapa kondisi yang membuat peserta juga tidak bisa mungkin tepat waktu ya, tapi diharap lebih minimal lagi untuk selanjutnya. Dan penggunaan AI tanpa diolah ya masih terdeteksi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bosan-bosan ya kalau kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengajarkan untuk kita menggunakan AI ya, belajar Alkitab. Tetapi bukan berarti AI itu adalah jawaban ya. AI itu sebagai salah satu referensi dan kita harus mengakui ya, ini referensinya adalah AI. Dan itu harus diolah bersama dengan referensi-referensi lain yang kita baca selain dari AI, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi terima kasih atas kerjasamanya dan waktu yang berharga dalam menggali firman Tuhan bersama ya. Selanjutnya, jadi mari selamat kita sama-sama menjalani hidup yang merdeka dan iman yang bertumbuh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu ayat yang bisa menguatkan kita dari Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita semua ada di dalam rencana Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.